Benarkah manusia diciptakan sekali jadi dalam keadaan sempurna seperti sekarang? Komplit dengan kemampuan berbahasanya? Bayangkan seandainya manusia sejak awal sudah diciptakan dengan bahasa sempurna, seperti klaim banyak ajaran agama. Kalau memang seperti itu, mestinya dari dulu manusia bisa langsung berdialog dengan mudah, bahkan lintas bangsa. Tapi kenyataannya, setiap agama selalu membawa bahasa lokalnya sendiri. Arab, Ibrani, Sanskerta, Mandarin klasik, seakan-akan Tuhan punya aksen daerah. Inilah yang janggal jika kita melihat dari kacamata sains. Penelitian antropologi dan neurolinguistik justru menunjukkan bahasa adalah hasil evolusi otak yang sangat panjang. Sekitar 2 juta tahun lalu, otak Homo erectus mulai membesar karena energi dari makanan matang. Bagian frontal mulai berkembang, memberi ruang untuk kontrol mulut, lidah, dan suara. Namun itu baru tahap awal. Fakta menariknya, jejak evolusi ini tidak hanya terlihat di fosil atau situs arkeologi, tapi juga di tubuh kita sendiri. Setiap manusia saat masih berupa janin seakan mengulang perjalanan panjang nenek moyangnya. Pada minggu awal, embrio manusia punya ekor kecil, lalu menyusut jadi tulang ekor. Ada celah mirip insang di leher yang kemudian berubah menjadi struktur tenggorokan dan telinga. Bahkan perkembangan otak janin dimulai dari bentuk sederhana mirip reptil, lalu bertahap seperti mamalia, sebelum akhirnya mencapai kompleksitas otak manusia modern. Seolah tubuh kita menyimpan memori evolusi yang diputar ulang di setiap kelahiran. Kembali ke otak dewasa, bukti fosil dan riset MRI menunjukkan area Broca di lobus frontal dan area Wernicke di lobus temporal adalah pusat bahasa. Broca menyusun kata, Wernicke memahami makna. Keduanya dihubungkan oleh jalur saraf arcuate fasciculus, sehingga manusia bukan sekedar mengeluarkan bunyi, tapi bisa berbicara dengan makna. Bahasa pun muncul bertahap, dari isyarat tangan, ke bunyi sederhana, ke simbol suara, lalu tata bahasa yang kompleks. Sekitar 40.000 tahun lalu, seni gua dan simbol tertulis memberi bukti bahwa manusia sudah mampu menyampaikan cerita, mitos, dan gagasan abstrak. Otak kita pun terbukti fleksibel. Bayi lahir tanpa bahasa bawaan, hanya dengan potensi. Lingkunganlah yang menentukan apakah ia akan berbahasa Arab, Jawa, Mandarin, atau Inggris. Artinya, bahasa bukan turunan dari langit, melainkan hasil interaksi sosial yang menumpang pada kapasitas biologis otak. Maka jelas, bahasa, begitu juga dengan ilmu pengetahuan, bukanlah karunia instan, tapi hasil evolusi panjang yang tercermin di fosil, di otak, bahkan di perjalanan janin dalam rahim. Dari isyarat sederhana manusia purba hingga algoritma bahasa buatan hari ini, semuanya berjalan logis, bertahap, dan bisa dijelaskan dengan penelitian nyata. Dan dari bahasa inilah, kemudian muncul banyak ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan hal-hal yang dulu bersifat fenomena dan mistis yang diyakini manusia selama ribuan tahun, seperti petir, gempa bumi, dan lain-lain, menjadi pengetahuan dengan segala mekanismenya. Lalu jika hari ini sudah banyak hal yang bisa dijelaskan secara logika dengan sains, tapi Anda masih meyakini hal-hal tersebut secara beda dengan sudut pandang fanatisme, maka itu hanya sebuah pilihan personal, bukan fakta, apalagi kebenaran yang absolut. Memang tidak ada yang salah dengan keyakinan Anda, tapi jangan salahkan juga bila ada individu lain yang menganggap keyakinan Anda hanyalah dongeng, walau tentu saja dengan tujuan baik untuk motif tertentu di masa lalu.